Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini di pekan ke-13 masih dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas PSAP 07 tentang laporan aset tetap. Namun terlebih dahulu kita saling mengingatkan satu sama lain bahwasanya perkuliahan kita tentu banyak hal yang harus diperhatikan, baik itu dari presensi, kegiatan perkuliahan lainnya, termasuk juga menyimak video pembelajaran, materi pembelajaran yang terdiri dari PPT, kemudian e-book dan lain-lain. Jadi mohon perhatian kepada semuanya. Oke, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Untuk laporan aset tetap, kita bisa lihat di sini sebagai bentuk laporan aset tetap. Kita sama-sama tahu, sama dengan perusahaan-perusahaan di luar dari akuntansi pemerintahan, memiliki ruang lingkup dan klasifikasi. Kita terlebih dahulu bahas ruang lingkup dan juga klasifikasi. Ruang lingkup PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuannya, penilaiannya, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Ini jelas untuk sama-sama kita pahami bahwasanya ruang lingkup ini tidak jauh-jauh dari penilaian, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. Prinsipnya masih sama dengan standar akuntansi, walaupun ruang lingkupnya di akuntansi pemerintahan, standar dasarnya tetap sama. Kemudian kita lanjut, PSAP 07 tidak diterapkan untuk pertama, hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, berbeda perlakuannya untuk hutan dan sumber daya alam ini memang tidak bisa diterapkan dasar hukum dari PSAP 07 ini, ya. Kemudian selanjutnya kuasa pertambangan, ya. Kuasa pertambangan atau eksploitasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, sumber daya alam yang serupa, ada timah dan lain sebagainya, yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini juga tidak dapat diterapkan PSAP 07 ini tadi. Jadi, tidak semua peraturan standar akuntansi sektor publik ini bisa diterapkan di semua jenis aktiva tetap atau aset dalam pelaporannya. Kemudian kita bisa lihat klasifikasinya. Nah, klasifikasinya seperti apa sih? Kalau kita ketahui untuk pengklasifikasi aset tetapnya sendiri, kita bisa sama-sama kita tahu yang paling mudah dan paling sederhana yaitu tanah, ya. Tanah itu salah satu klasifikasi aset tetap yang harus dilaporkan sesuai dengan PSAP 07. Kemudian ada contoh lain seperti peralatan mesin dan mesin. Ini juga harus masuk ke dalam laporan PSAP 07, laporan aset tetap. Kemudian ada gedung dan bangunan, kemudian ada jalanan, irigasi, dan lain-lain. Banyak lainnya yang memang aset-aset lainnya yang belum saya sebutkan, namun nanti kita bisa gali bersama-sama banyaknya aset yang harus dilaporkan dalam PSAP 07 ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur. Ini jelas bahwasanya aset tetap itu diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan
dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur. Jadi memang semua aset tetap itu diakui ketika nilai ukurnya jelas, ya. Ada nilai ukur yang jelas untuk aset tetap tersebut. Kemudian kita bisa lihat berikutnya, kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap. Ini apa saja sih kriterianya? Kriterianya itu pertama ada berwujud. Jelas ya. Dalam teori apapun aset tetap ya pertama itu berwujud. Kemudian mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau selebihnya, atau sering kita gunakan adalah lebih dari 1 tahun. Kemudian biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan selanjutnya tidak termasuk untuk dijual dalam operasional normal atau perusahaan entitas ya. Kemudian yang terakhir diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Jadi bukan untuk dijual kembali. Yang disebut dengan aset tetap ya ketika itu diperoleh untuk digunakan dan bukan untuk dijual. Artinya nggak langsung dijual ya. Kemudian berikutnya kita bisa lihat pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah ditetapkan atau diserahkan hak pemiliknya atau pada penguasaannya berpindah. Jadi memang penguasaan aset tetap atau andal ini ketika dia dipindahkan ke pemilikannya, maka pengakuannya pun harus dilaporkan, sudah tidak lagi masuk ke dalam laporan aset tetap entitas kita atau perusahaan kita. Kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk pengukuran aset tetap. Bagaimana cara pengukuran aset tetap? Nah, pertama, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, ya. Ini biaya perolehan sudah dapat kita pahami bersama dengan menggunakan biaya perolehan. Kemudian aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan. Oke. Sederhana. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat di sini penilaian awal aset tetap. Aset tetap pada awalnya dinilai, pertama penilaian awal aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Sama ya dengan di standar akuntansi secara umum bahwa diukur melalui atau berdasarkan biaya perolehan. Kemudian bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Jadi harus sesuai ketika kita memperoleh aset tetap tersebut, berapa nilai wajarnya yang kita sampaikan. Kemudian untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Kemudian yang terakhir ada biaya perolehan. Nah, bagaimana sih biaya perolehan? Kita bisa lihat di sini biaya perolehan itu kita sama-sama pahami bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor, setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaannya yang dimaksud. Jadi semua biaya yang berkaitan langsung ketika kita memperoleh aset tetap tersebut, ya termasuk biaya instalasi dan lain-lain. Nah, ini salah satu biaya perolehan. Kemudian biaya berikutnya yaitu yang berkaitan dengan biaya perolehan. Biaya yang dapat diatribusikan. Artinya apa? Biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, kemudian biaya simpan, dan termasuk biaya bongkarnya. Itu juga termasuk. Nah, kemudian ada biaya profesional dan lain-lain. Nah, ini salah satu biaya yang berkaitan dengan biaya perolehan. Kita lanjut ke komponen biaya perolehan. Ada dua komponen biaya perolehan, yaitu pertama ada tanah.
bukan dua. Ada beberapa komponen biaya perolehan, salah satunya ada tanah. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Ini proses pelaporannya tanah seperti itu. Kemudian biaya perolehan mencakup harga pembelian, kemudian biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan atau penimbunan, biaya lain-lain yang memang terkaitan dengan biaya untuk mencakup perolehannya. Kemudian terakhir ada nilai tanah, juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Jika bangunan tua tersebut dimaksud untuk dimusnahkan. Tapi kalau memang masih bisa digunakan, maka diukur sebagai nilai bangunan. Nah, masuk ke poin berikutnya, yaitu gedung dan bangunan. Bagaimana sih komponen biaya gedung dan bangunan? Yaitu biaya perolehan gedung yang untuk mengambil pengalihan penggunaan gedung tersebut. Nah, itu termasuk biaya gedung dan bangunan. Kemudian biaya perolehan gedung dan bangunan antara lain meliputi harga pembelian, harga pengurusan IMB, termasuk biaya yang sekiranya memuluskan untuk kita memperoleh gedung dan bangunan tersebut. Kita lanjut, komponen biaya perolehan. Kita bisa masih berkaitan dengan komponen biaya perolehan. Yang pertama, berarti yang ketiga ini, jalan atau irigasi dan jaringan. Nah, ini juga termasuk, apa saja yang termasuk dalam pembiayaannya. Biaya itu biaya perolehan jalan tersebut, kemudian biaya pengurusan untuk memperoleh hak atas jalan atau irigasi, termasuk juga jaringan. Kemudian ada biaya perolehan jalan, ya ini juga termasuk ada komponennya, biaya perolehan, biaya konstruksi, dan juga biaya lain-lain sampai dengan jalan atau irigasi, termasuk jaringan yang kita bisa miliki atau kita siap gunakan atau siap pakai. Kemudian selanjutnya ada aset tetap lainnya. Nah, ini biaya perolehan. Aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan, yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Ini aset-aset lainnya ya. Oke. Kemudian ada aset donasi. Ini juga termasuk aset yang perlu dilaporkan, karena aset donasi ini apa sih? Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan atau donasi. Harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat memperoleh. Artinya berapapun donasi yang kita terima ya dicatat sesuai dengan jumlah atau nilai wajar yang kita terima. Kemudian berikutnya perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehannya tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Oke. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita masuk ke penyusutan. Penyusutan di dalam penulisan atau pelaporan aset tetap, yaitu penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jadi memang nilai yang memang sudah ditentukan berapa besaran aset tersebut ketika mengalami penyusutan. Kemudian berikutnya nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi, dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusunkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Kemudian ada persyaratan penyusutan. Ya. Persyaratan penyusutan yang pertama ada diketahui nilai buku yang dapat disusutkan, identifikasi aset yang nilainya menurun, kemudian harus diketahui masa manfaatnya, diketahui kondisi yang menyebabkan penurunan aset. Misal,
yang mudah-mudah penyusutannya jelas mesin, kemudian mesin pabrik ya, tentu itu mengalami penyusutan. Ini yang sederhana. Kita lanjut metode penyusutan. Nah, ini metode penyusutan. Kalau kita lihat di sini untuk metode penyusutan, yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua ada metode saldo menurun ganda. Kemudian yang ketiga metode unit produksi. Kemudian ada metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa servis jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Kemudian yang ketiga, masa manfaat aset tetap yang dapat disusulkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasinya sebelumnya, penyusutan periode sekarang yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Jadi memang jelas jadi penggunaannya dalam metode penyusutan. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk pekan ini. Mudah-mudahan kita bisa terus berdiskusi dalam forum-forum lainnya. Semoga semuanya dalam beraktivitas diberikan kemudahan dan kesehatan selalu. Sukses selalu buat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.